Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Setiasi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Jurenciwo Lampung dengan program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4 kelas A dengan NPM 2301040018. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil mini riset saya dengan rangka ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Kisno MPD dengan judul Meningkatkan Sikap Mandiri Anak Melalui Kegiatan Pembiasaan Sehari-hari di PAUD Kasih Ibu. Penelitian ini merupakan bentuk tindakan nyata untuk meningkatkan kemandirian anak-anak di lingkungan PAUD melalui pendekatan pembiasaan yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Anak usia dini berada pada fase emas perkembangan, baik dari segi kognitif, sosial, emosional, maupun keterampilan dasar. Berdasarkan hasil observasi awal di PAUD Kasih Ibu, saya menemukan bahwa sebagian besar anak kelompok A1 belum menunjukkan kemandirian yang optimal dalam aktivitas harian seperti memakai sepatu sendiri, merapikan alat tulis, hingga makan dan minum tanpa bantuan. Masalah tersebut menjadi dasar perlunya intervensi pendidikan melalui pembiasaan, yaitu pengulangan kegiatan sederhana yang bertujuan membentuk kebiasaan positif. Dari sinilah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pembiasaan dapat meningkatkan sikap mandiri anak usia dini. Kajian teori dalam penelitian ini mengacu pada teori Erik Erikson yang menyatakan bahwa tahap perkembangan usia 1,5 hingga 3 tahun dalam masa autonomi versus SEM Endow, di mana anak mulai belajar mandiri dan membutuhkan dukungan agar tidak merasa ragu. Montessori juga menekankan pentingnya latihan kehidupan sehari-hari yang melatih anak menjadi mandiri melalui kegiatan praktis seperti berpakaian, membersihkan diri, dan menata lingkungan. Penelitian terdahulu juga mendukung bahwa pembiasaan harian, jika dilakukan secara konsisten dan disertai dengan pendampingan yang tepat, dapat membentuk karakter anak, termasuk kemandirian anak. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, atau disebut juga dengan PTK, yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak kelompok A1 di PAUD Kasih Ibu. Tahapan PTK meliputi perencanaan, melaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. Kegiatan pembiasaan yang diterapkan meliputi aktivitas seperti memakai sepatu sendiri, menyusun alat belajar, merapikan tas, dan mencuci tangan. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi non-partisipan untuk mencatat perubahan perilaku anak. Hasil dari tiap siklus dianalisis untuk mengetahui efektivitas tindakan yang diberikan dan dilakukan perbaikan dalam siklus berikutnya. Penelitian ini mengikuti alur penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, di mana peneliti dan guru menyusun rencana tindakan berbasis pembiasaan. Selanjutnya, pelaksanaan tindakan, yaitu implementasi kegiatan pembiasaan di dalam kelas. Yang ketiga, observasi, dilakukan dengan mencatat keterlibatan dan kemandirian anak dalam aktivitas harian. Selanjutnya, yang terakhir yaitu refleksi, yaitu menganalisis hasil tindakan dan merancang perbaikan untuk siklus selanjutnya. Siklus dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil yang optimal dan peningkatan sikap mandiri pada anak. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada siklus pertama, sebagian besar anak menunjukkan ketergantungan pada guru, namun setelah dilakukan kegiatan pembiasaan secara terstruktur, mulai terlihat perubahan perilaku. Anak yang awalnya enggan memakai sepatu sendiri, mulai mencoba melakukannya sendiri meskipun masih butuh bimbingan dari gurunya tersebut. Memasuki siklus kedua, peningkatan kemandirian semakin tampak. Anak-anak mulai terbiasa dan menikmati aktivitas mandiri mereka. Mereka mulai makan tanpa disuapi, menyusun tas sendiri, bahkan memberi contoh kepada temannya. Guru dan peneliti juga memberi pujian untuk setiap usaha anak yang dapat memperkuat motivasi mereka. Data observasi menunjukkan bahwa anak mengalami peningkatan signifikan dalam sikap mandiri. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pembiasaan efektif diterapkan dalam pembelajaran pendidikan anak usia dini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan pembiasaan sehari-hari secara konsisten terbukti dapat meningkatkan sikap mandiri anak usia dini. Penelitian tindakan kelas memberikan ruang refleksi dan perbaikan strategi pembelajaran di kelas secara langsung. Saran saya,
Guru PAUD dapat terus menerapkan kegiatan pembiasaan sebagai bagian dari rutinitas harian dan melibatkan orang tua dalam menerapkan kebiasaan serupa di rumah. Konsistensi dan dukungan dari lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembentukan sikap mandiri pada anak usia dini. Demikianlah presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak atau Ibu dosen penguji demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.